Pemirsa, Bawaslu menyatakan pernyataan Wiranto terkait surat Dewan Kehormatan Perwira atau DKP pemberhentian Prabowo Subianto bukan merupakan tindak pidana pemilu dan bukan termasuk dalam kampanye hitam. Menurut Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak, berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu, pernyataan Wiranto soal DKP tidak memenuhi unsur-unsur kampanye dalam menyampaikan visi misi dan program. Dalam hal ini pernyataan itu tidak mengacu pada kampanye hitam untuk Prabowo. Lebih lanjut, menurut Nelson, pengakuan Wiranto murni atas desakan media yang memintanya untuk menjelaskan permasalahan terkait pemberhentian Prabowo Subianto saat menjadi Danjen Kopassus. Sebelumnya, kemarin Wiranto menjalani pemeriksaan di Bawaslu atas pengaduan dari tim Prabowo Hatta. Wiranto disebut melakukan pelanggaran pemilu dengan memberi penjelasan seputar permasalahan surat DKP yang beredar. Ini tidak terkategori sebagai pelanggaran pidana pemilu karena pertama Pak Wiranto menjelaskan bahwa posisinya pada saat menyampaikan konferensi pers itu secara tegas dia mengatakan bahwa dia adalah sebagai mantan Pangap dalam rangka menjawab desakan publik melalui media yang meminta supaya Pangap menjelaskan soal DKP yang dipicu oleh pernyataan dari Pak Prabowo pada saat Capres. Klarifikasi mantan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto terkait beredarnya surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira yang memberhentikan Prabowo Subianto dari militer dinilai sudah tepat. Publik perlu mengetahui sejarah dan latar belakang calon presiden sebelum memilih 9 Juli nanti. Adalah Jenderal Purnawirawan Wiranto, mantan Panglima ABRI yang telah memberikan klarifikasi dan tanggapan atas tudingan mantan Pangkostrat Legend Purnawirawan Prabowo Subianto pada debat Capres pertama awal Juni silam karena dituding turut bertanggung jawab dalam tragedi Mei 1968. Kita bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaiannya ya atasan kita. Kalau Bapak ingin tanya, tanyalah atasan saya waktu itu. Saya nggak ikut perdebatan tapi ikut terlibat nama saya di sana dan harus menjawab ya. Kalau tidak saya jawab ada sesuatu yang hilang. Tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI atau pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan, tidak ada. Pernyataan Wiranto ini pun mendapat kritik dari mantan Kepala Staf Kostrat Maijen TNI Purnawirawan Kiflan Zain. Jadi Wiranto ini ada sambungan nanti masalah penculikan ada, ya. Kopassus itu sebagai operasional langsung di bawah Panglima ABRI untuk melaksanakan operasi anti teror. Nah, yang demikian ada rencana operasi disampaikan ke bawahan. Waktu itu tidak ada istilah penculikan karena melaksanakan tugas rencana operasi. Klarifikasi mantan Pangap Jenderal Purnawirawan Wiranto ini dinilai pengamat komunikasi politik Kristiawan sebagai langkah yang tepat. Pak Prabowo sendiri yang meminta supaya ini sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Panglima waktu itu, dan Panglimanya waktu itu memang Pak Wiranto kan. Jadi Pak Wiranto hanya melakukan apa yang disarankan oleh Pak Prabowo, saya kira. Jadi kini polemik penyebaran surat DKP pemberhentian Prabowo berbuntut panjang, menimbulkan kritik, pujian hingga ancaman bagi individu yang bermaksud mengklarifikasi sebuah pernyataan. Liputan Metro TV. Pemanggilan Wiranto ke Bawaslu atas laporan dari tim Prabowo Hatta dinilai oleh Partai Hanura sebagai tudingan yang salah alamat. Sebab yang dilakukan oleh Wiranto hanya menjawab pernyataan Prabowo yang disampaikan dalam debat kandidat Capres. Dipertanyakan mengenai pelanggaran yang disampaikan oleh tim Prabowo salah alamat itu. Karena yang diberikan klarifikasi oleh Pak Wiranto di saat konferensi pers sudah sangat jelas. Sangat jelasnya beliau kan mencoba untuk melakukan jawaban dari hasil debat kandidat Capres. Ketika ditanyakan atasannya Pak Prabowo adalah Pak Wiranto, di saat tahun 98 beliau menjadi Pangap ya, Panglima ABRI, mau tidak mau beliau harus klarifikasi. Mantan Menhankam Pangat Jenderal Purnawirawan Wiranto mengatakan
tidak akan mundur untuk mengungkap kebenaran. Wiranto mengaku mendapat ancaman usai menggelar konferensi pers perihal alasan pemberhentian Prabowo Subianto dari militer. Mantan Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI Jenderal Purnawirawan Wiranto memastikan tidak akan mundur mengatakan kebenaran meski mengaku mendapat ancaman setelah membeberkan alasan pemberhentian Prabowo Subianto sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Maka saya bisa langsung bicara dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa menjelaskan kepada publik. Jangan kemudian justru pihak-pihak lain yang beramai-ramai kemudian bereaksi terhadap penjelasan saya. Pak Prabowo juga mengkoordinasi pada saya pada saat melaksanakan debat dan menyatakan sebagai satu statement banyak kepada atasan saya. Pernyataan Wiranto ini mendapat reaksi keras dari puluhan purnawirawan Korps Pasukan Khusus. Mereka melemparkan kesalahan dan berjanji akan mencari Wiranto untuk bertanggung jawab. Jika Wiranto tidak diam, maka para purnawirawan Kopassus ini akan mencari dan meminta pertanggungjawabannya. Sementara itu, selain Prabowo, Maijen Purnawirawan Mukhdi PR juga dituding bertanggung jawab atas penculikan aktivis 98. Kuasa hukum Mukhdi PR membantah keterlibatan kliennya karena Mukhdi diklaim baru menjabat sebagai Danjen Kopassus pasca penculikan aktivis 98. Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Mukhdi Purwo Pranjono tidak pernah diperiksa atau sebagai terperiksa dalam sidang Dewan Kehormatan Perwira tahun 1998. Mengemban amanah baru untuk menjabat sebagai Wakil Inspektur Jenderal Tentara Nasional Indonesia sampai dengan tahun 2001. Sehingga apabila ada pemberitaan mengenai bahwa beliau diberhentikan dan dipecat berdasarkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira pada tahun 98 sangat-sangat tidak benar. Tim Prabowo Hatta telah melaporkan Wiranto ke Bawaslu dan Wiranto pun telah memenuhi panggilan Bawaslu. Sementara pihak Mukhdi PR tidak menutup kemungkinan akan melaporkan pengacara Elsa Sharif karena dianggap telah memberikan pernyataan yang menyudutkan dan mencemarkan nama baik Mukhdi PR. Tim Liputan Metro TV.